Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu apa? Nah, koefisien korelasi ini adalah untuk mengetahui hubungan ya antara dua variabel. Ya, jadi kita akan mengetahui hubungan antara variabel independen atau variabel bebas atau disimbolkan dengan huruf X dan juga variabel terikat atau disimbolkan dengan huruf Y. Ya. Oke, nah ini kita bisa mengetahui hubungan tersebut ya dari nilai koefisien korelasinya. Nah, apabila nilai R-nya itu positif, ya positif, ya atau sama dengan 1, ya maka dua variabel tersebut berhubungan positif. Artinya, ketika nilai X-nya naik, maka nilai Y-nya juga naik. Ketika nilai X-nya turun, maka nilai Y-nya juga akan mengalami penurunan. Nah, ini apabila nilai R-nya positif atau sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apabila nilai R-nya itu negatif, ya negatif, nilai R-nya negatif, negatif atau sama dengan 1, ya, maka nilai hubungan antara X dan Y-nya itu adalah mempunyai hubungan negatif. Artinya ketika X-nya naik maka Y-nya turun. Ketika X-nya turun maka Y-nya naik. Nah, kemudian yang ketiga, apabila nilai R-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan 0, ini berarti kedua variabel X dan variabel Y itu tidak mempunyai hubungan atau tidak ada korelasi. Oke, nah untuk mengetahui apakah kedua variabel X dan Y ini saling berhubungan ataukah tidak, berhubungan positif ataukah negatif, ya maka kita bisa menggunakan rumus R sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan akar N dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dikali dengan akar N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Oke, nah untuk mengetahui atau untuk mempermudah, maka Bapak akan memberikan penjelasan ya dengan menggunakan contoh. Nah, contohnya misalkan perusahaan Batik Cynthia ini ada dua variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya itu adalah jumlah barang, sedangkan variabel Y-nya adalah biaya produksi. Nah, kita akan mengetahui apakah kedua variabel ini berhubungan atau tidak, ya maka kita menggunakan koefisien korelasi, ya, kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Tadi adalah rumusnya adalah N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N akar N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dikali dengan akar N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Berarti kita harus mengalihkan nilai X kali Y, kemudian kita jumlahkan nilai X, kita jumlahkan nilai Y, kemudian kita akan mengkuadratkan nilai X, ya, dan juga kita mengkuadratkan nilai Y-nya. Oke. Nah, di sini ya kita akan jumlahkan nilai X-nya. Nilai X-nya totalnya adalah 192, nilai Y-nya totalnya adalah 608, X dikali dengan Y, X dikali dengan Y totalnya adalah 15.032, X dikuadratkan nilai totalnya adalah 4.902 dan Y dikuadratkan nilai totalnya adalah 47.094. Nah, setelah kita buat tabel seperti ini, maka kita akan memasukkan ke dalam rumus. Ya. R sama dengan 8 dikali dengan 15.032, nilai X, Y-nya 15.032, dikurangi dengan sigma X-nya adalah 192, sigma Y-nya adalah 608, oke, dibagi dengan akar
N ini adalah banyaknya data yang kita observasi ada 8. Kemudian dikali dengan sigma X kuadrat yaitu 4902, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan 192 kuadrat, ya. Kemudian dikali dengan akar N ada 8, dikali dengan sigma Y kuadrat 47.094, dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan 608 kuadrat. Oke, kemudian kita turunkan ya sehingga menjadi 3.520 dibagi dengan akar 2.352 dikali dengan akar 7.088. Sehingga kita turunkan lagi 3.520 dibagi dengan 48,4974 dikali dengan 84,1903. Sehingga diturunkan lagi R sama dengan 3.520 dibagi 4.083,01, hasilnya adalah 0,86. Nah, berarti ya hubungan kedua variabel jumlah barang dan biaya produksi ini bernilai positif. Nah, ini artinya ketika jumlah barang mengalami peningkatan, maka biaya produksi juga akan mengalami peningkatan. Oke, nah ini adalah koefisien korelasi, nilainya adalah 0,86. Kemudian yang kedua adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X ya mempengaruhi Y. Ya. Oke, nah contohnya misalkan nilai R kuadratnya itu adalah 0,81. Ya, ini berarti variabel dependen itu dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X senilai 81%. Sisanya 19% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam kedua variabel tersebut. Oke, nah untuk contoh yang tadi, ya maka R kuadrat atau koefisien determinasinya adalah 0,86 kuadrat, maka koefisien determinasinya adalah 0,74. Ya, ini berarti ya biaya produksi itu dipengaruhi oleh jumlah barang senilai 74%. Ya, sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan yang kita teliti saat ini. Ya, mungkin ini adalah rumus ya, yaitu koefisien korelasi dan juga koefisien determinasi kita menggunakan rumus. Ya, kita akan coba dengan menggunakan SPSS. Oke, nah dengan menggunakan SPSS di sini ya kita lihat ya ada dua variabel ya, kita namakan JB dan BP. JB ini adalah jumlah barang dan BP adalah biaya produksi. Kemudian dari dua variabel sudah kita namakan, kemudian kita input datanya. Ya, kita input datanya. Kemudian setelah kita input datanya, maka kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Ya, kita masukkan ya di sini hati-hati ya. Y-nya adalah biaya produksi dan X-nya adalah jumlah barang. Kemudian kita klik statistics, kemudian kita pastikan estimate sudah tercentang, kemudian kita klik continue dan klik OK. Oke, kita lihat di sini dengan menggunakan SPSS ya, maka nilai koefisien korelasinya adalah 0,862. Tadi kita adalah 0,86. Ya, karena kita menggunakan dua angka di belakang koma, kalau di sini SPSS menggunakan 3 angka di belakang koma. Seandainya ini kita bulatkan, ya maka hasilnya juga sama 0,86. Kemudian koefisien determinasinya atau R square-nya atau R kuadratnya adalah 0,743. Tadi kita adalah 0,74. Ya, seandainya ini juga kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma, maka hasilnya juga sama, yaitu 0,74. Nah, berarti antara perhitungan rumus dan juga dengan menggunakan aplikasi SPSS nilainya sama. Ya, mungkin hari ini cukup sekian. Terima kasih.